Sahabat RTV, aksi perampokan dan begal yang semakin nekat juga dipengaruhi oleh tingkat pengangguran yang tinggi dan situasi sosial di tengah masyarakat. Desakan kebutuhan hidup serta adanya kesempatan membuat pelaku leluasa menjalankan aksinya. Deretan kasus kejahatan yang semakin nekat dan pernyataan lengkap kriminolog akan kami sajikan sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefani Deversa, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Aksi kejahatan jalanan di sekitar kita seolah tidak pernah sirna. Meski sejumlah pelaku telah ditangkap dan harus mendekam di balik jeruji besi. Seperti yang terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara 13 Juli lalu. Komplotan begal sadis bersenjata tajam beraksi di Jalan Kebon Bawang 7, merampas dan membacok seorang pria hingga tewas. Sementara di Pekanbaru Riau, kawanan perampok menyerang sebuah indekos putri sambil membawa senjata tajam. Meski tidak melukai korban, namun para pelaku mencuri barang berharga sejumlah penghuni indekos. Selain beraksi di jalanan dan menyerang rumah warga, kawanan perampok juga menyasar minimarket di Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dua pelaku masuk dan langsung menodongkan senjata api ke pegawai minimarket yang akan membuka toko tersebut. Aksi pelaku terhenti saat warga berdatangan. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat juga tidak luput dari sasaran perampok. Para pelaku bahkan menyekap seorang petugas keamanan dan dua petugas kebersihan. Melihat fenomena kejahatan yang terus-menerus terjadi, kriminolog menilai faktor ekonomi bisa jadi pemicu utamanya. Kenapa akhirnya kejahatan jalanan ini terus ada? Karena kebutuhan ekonomi yang kemudian mendesak mereka untuk melakukan kejahatan ketika mereka nggak punya pilihan lain, atau ketika mereka nggak melihat pilihan lain itu sebagai sesuatu hal yang menguntungkan untuk dipilih. Kejadian begal kan emang akhirnya kayak sering kali melukai korban. Biasanya pelukan itu terjadi ketika mereka ingin dengan cepat melakukan kegiatan begalnya, sehingga kan dengan melumpuhkan korban akhirnya akan jadi lebih mudah bagi pelaku untuk melakukan proses begalnya. Selain motif ekonomi, kriminolog juga melihat eksistensi diri para pelaku kejahatan bisa saja terjadi. Di dalam situasi yang tidak memungkinkan, sebaiknya tidak perlu melawan sih, kayak biarkan saja. Karena ketika melawan, potensi yang lebih besar yaitu kayak pelukan fisik itu bisa kemungkinan lebih besar ke dirinya. Tapi yang perlu diperhatikan mungkin kita, walaupun mungkin pelaku begal pasti sudah mempersiapkan ya, kayak misalnya nomor platnya atau gimana, cuman kayak memahami, mengingat seperti apa orangnya, terus mengingat kondisi motor dan kendaraan atau alat-alat yang mereka gunakan, itu penting sih, yang kemudian bisa membantu polisi mungkin setelah dilaporkan kayak gitu. Cuman kalau untuk perlawanan, kalau memang tidak mungkin sebaiknya kayak biarkan saja. Sederet kasus kejahatan yang terjadi di beberapa daerah mengingatkan kita agar lebih waspada saat kapanpun dan dimanapun kita berada. Yani juga menambahkan, jika kita dihadapkan pada situasi menjadi korban kejahatan, sebaiknya kita tidak langsung melakukan perlawanan, karena pelaku kejahatan yang membawa senjata api dan senjata tajam cenderung lebih nekat, bahkan tak segan menghabisi nyawa korbannya. Barang berharga dan uang yang kita miliki tidaklah sebanding dengan keselamatan dan nyawa kita sendiri. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri, Jaki Sahab, Turn Back Crime, RTV.